Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai aturan dalam seleksi P3K di tahap 3, termasuk tentang aturan penggunaan nilai tahap 1 dan 2 di tahap 3 nantinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa alur untuk seleksi P3K tahap 3 itu sudah sangat jelas sekali disampaikan di portal guru p3k.kemendikbud.go.id. Namun yang saat ini sudah berada sampai dengan tes kedua atau hasil pengumuman prasangga nantinya, pasca sangga nantinya maksud kami, yang peserta yang tidak lulus akan pilih formasi kembali di tes ketiga ini, teman-teman ya. Nah, disinilah ada perubahan aturan antara tes kedua dan tes pertama, atau tahap pertama dan tahap kedua. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke informasi intinya. Nah, mengenai seleksi P3K tahap ketiga atau seleksi kompetensi tahap 3 ini sudah diatur oleh Kemenpan RB atau dari Panselnas, teman-teman ya. Nah, di mana kita bisa lihat di sini di paragraf 11, seleksi kompetensi 3 di pasal 37. Nah, yang pertama di sini atau ayat yang pertama, pelamar untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, terus lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Di ayat yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC ASN. Jadi ingat teman-teman ya, teman-teman harus kembali memilih formasi di SSC ASN. Nah, jika teman-teman memiliki serdik, saran admin silahkan memilih sesuai dengan serdiknya, karena ada nilai plus di sana, alias afirmasi 100%. Nah, di ayat ketiga, nah disinilah sudah muncul perbedaannya teman-teman ya. Pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Nah ini ya teman-teman ya, sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar yang sesuai dengan serdiknya, juga sesuai dengan ijazahnya. Nah, ini perbedaan yang sangat mencolok antara seleksi kompetensi tahap 1 dan tahap 2, di mana rekan-rekan itu diberikan kewenangan untuk memilih sekolah di seluruh Indonesia, selagi sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikannya itu linear dengan formasi tersebut. Nah, jika rekan-rekan ingin memilih misalnya sekolah yang ada di Papua karena karena nilai ambang batas di daerah Papua terbilang kecil teman-teman ya, terbilang kecil sehingga bisa dikatakan mudah untuk lulus. Jadi silahkan rekan-rekan memilih ke sana. Itu bisa kok. Bisa juga menggunakan serdiknya. Jadi ini aturan yang sangat membedakan. Di ayat keempat, panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melakukan kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Ya, syarat jabatan maksudnya mengenai dengan dokumennya teman-teman ya, baik kualifikasi pendidikannya maupun sertifikatnya. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi 3. Jadi itu teman-teman ya. Nah, sedangkan di paragraf 12 di sini ada tentang penggunaan nilai. Pelamar pada seleksi kompetensi 3 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Ya, intinya harus berperingkat terbaik dan mencapai nilai ambang batas.
Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik de antara nilai sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ya, ditentukan dari nilai terbaik. Jadi ini sama dengan yang ada di tahap 2, nilai yang mana paling tinggi di antara seleksi kompetensi 1, 2, dan 3, maka itulah yang akan ditampilkan di pengumuman nantinya. Teman-teman ya. Jadi teman-teman itu boleh menggunakan nilainya yang dari tahap 1, dari tahap 2. Yang nanti dilihat yang mana paling tertinggi. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Ini yang pertama, memenuhi nilai ambang batas. Syarat yang kedua, pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi kalau misalnya nilai kompetensi 1 yang akan dipilih, yang akan diambil, otomatis di seleksi kompetensi 3 ini harus memilih jabatan dan satuan pendidikan yang sama pada saat tahap 1. Yang pastinya ini untuk non-ASN di sekolah negeri dan PHK 2. Dan selanjutnya, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas, dan pada seleksi kompetensi 3 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. Jadi rekan-rekan yang memiliki nilai tertinggi ya, memiliki nilai tinggi misalnya sudah mencapai 700-an lebih nilainya di tahap kedua, admin sarankan silahkan memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama di seleksi kompetensi 3 jika memang formasi masih berpeluang begitu teman-teman ya. Karena teman-teman itu sudah dikatakan misalnya passing grade pada saat seleksi kompetensi 2, namun hanya formasi yang tidak cukup sehingga teman-teman tidak bisa mengisi formasi. Jadi nilai yang passing grade di tahap 2 ini teman-teman bisa manfaatkan di tahap ketiga. Dan selanjutnya, nilai seleksi kompetensi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, di selanjutnya di sini teman-teman ya, dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada nilai kompetensi teknis. Nah, ini rekan-rekan pastinya sudah tahu aturannya. Yang diatur itu diurutkan berdasarkan nilai teknis dulu. Jika masih sama, yang dilihat lagi adalah nilai sosiokultural dan manajerialnya. Dan jika masih sama lagi, akan dilihat dari hasil wawancaranya. Didasarkan pada usia, dan yang keempat ini adalah usia teman-teman ya. Dilihat siapa yang usianya paling tinggi. Jadi itu urutannya, mulai dari teknis, selanjutnya kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan yang ketiga adalah wawancara, dan yang terakhir adalah usia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah aturan yang ada di seleksi kompetensi tahap 3. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.